Oke, balik lagi bersama saya Andika Dian Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang proses pengajuan cerai. Jadi untuk proses pengajuan perceraian di pengadilan agama itu biasanya untuk proses-proses sekarang ini akhir-akhir ini memang diadakan secara online persidangannya. Sebelum kita bahas tentang proses perceraian lebih lanjut, ada baiknya kita bahas dulu untuk syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat yang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang akan mengajukan proses perceraian. Untuk syarat-syaratnya, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Yang pertama tentu saja surat nikah asli. Jadi surat nikah yang asli itu dibutuhkan untuk suami atau istri yang warnanya merah dan hijau, itu harus komplit. Yang kedua adalah difotokopi, terus KTP, jadi KTP asli juga dikumpulkan untuk suami istri, terus KK asli juga, terus ada namanya surat keterangan dari kelurahan, diserahkan di kelurahan untuk dileges. Jadi istilahnya untuk legalisir lah itu. Setelah syarat-syarat itu terkumpul, nanti teman-teman bisa mengajukan yang ingin memakai jasa pengacara atau lawyer bisa mendatangi ke kantor lawyer yang terdekat, atau kalau untuk menguruskan secara pribadi teman-teman bisa langsung ke pengadilan agama untuk yang agama Islam. Tapi kalau untuk yang agama non-muslim itu bisa diajukan di pengadilan negeri. Jadi itu bedanya teman-teman. Kalau untuk pengadilan agama itu hanya untuk agama Islam dan mengurusi untuk masalah syariah. Tapi kalau untuk perceraian yang di non-agama muslim, non-muslim itu mengajukannya ke pengadilan negeri. Gitulah. Ini yang kali ini yang kita akan bahas adalah untuk di pengadilan agama terlebih dahulu. Untuk nanti ke pengadilan negeri dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kalau setelah itu, setelah teman-teman bertemu dengan pengacara atau advokat yang bersedia mendampingi teman-teman untuk melakukan proses perceraian, biasanya nanti akan didaftarkan gugatan cerai kalau untuk yang perempuan. Jadi perempuan yang mengajukan itu gugatan. Tapi kalau untuk pihak laki-laki yang mendaftarkan itu namanya pemohon. Jadi memohonkan. Jadi pemohon cerai itu. Nah, setelah nanti diterima di pengadilan agama, teman-teman nanti membayar biaya dan lain sebagainya untuk persidangan dan lain sebagainya. Biasanya dimintai untuk uang di muka, uang panjar lah istilahnya di situ. Nah, itu yang teman-teman harus persiapkan juga. Selain juga untuk fee advokatnya ya. Kalau untuk fee advokat dan lain itu tergantung daerah masing-masing. Jadi tidak bisa untuk kasus perceraian harus dipatok sekian, itu enggak bisa. Jadi tergantung dari daerah itu. Dan biasanya biasanya untuk tarif seperti itu juga pengaruh juga untuk reputasi advokatnya sendiri. Nah, untuk di sini saya tidak bisa untuk menjelaskan harga dan lain sebagainya karena itu sifatnya sangat untuk itu istilahnya rahasia lah ya. Tapi bisa teman-teman tanyakan untuk yang di sekitaran daerah teman-teman sendiri, itu beda-beda jenis tarifnya. Karena tarif pengacara juga tidak bisa dilihat dari untuk mengurusi perceraian saja, tidak bisa, karena perceraian itu juga ada banyak sekali rentetan peristiwa hukumnya. Jadi bukan cuma perceraian saja, ada perceraian nanti untuk hak asuh anak, ada harta gonogini dan lain sebagainya. Dan untuk perceraian sendiri, teman-teman untuk fee pengacara itu teman-teman seperti membayangkan. Jadi begini, untuk hire karyawan untuk profesinya itu selama
mungkin untuk proses persidangan perceraian kan mungkin sekitar 3 bulan lah, katakanlah 3 bulan atau 2 bulan, tergantung rumit atau tidak proses perceraian. Itu biasanya tarif sekian itu untuk berapa bulan atau untuk satu kasus itu saja. Nanti setelah ada kasus yang untuk hak asuh anak itu nanti bisa itu beda lagi porsinya apa untuk tarifnya, dan untuk harta gonogini pastinya beda lagi. Saya tidak membahas itu, tapi mau membahas untuk kelanjutan prosesnya tadi, teman-teman. Untuk proses selanjutnya nanti kalau pengacara akan mengirimkan surat gugatannya ke Pengadilan Agama, nanti melalui PTSP di Pengadilan Agama masing-masing kota, teman-teman. Di situ akan diproses dan lain sebagainya. Setelah ada pembayaran uang panjar dan lain sebagainya, nanti akan dijadwalkan sidangnya. Dan yang pertama biasanya adalah mediasi, teman-teman. Jadi di proses mediasi ini teman-teman harus ketahui bahwa di sini adalah majelis hakim menghadirkan kedua belah pihak yang ingin bercerai itu untuk menanyakan tentang permasalahan apa perceraian itu disebabkan dan apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Intinya itu, teman-teman. Jadi untuk mediasi, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan teman-teman. Sedangkan pengacara di sini perannya adalah untuk melindungi hak-hak dari si klien, dan tentunya kalau teman-teman memakai pengacara kan untuk hak-haknya teman-teman itu akan dilindungi oleh pengacara. Selanjutnya, kalau mediasi memang tidak memperoleh hasil, akan dilakukan sidang. Nah, sidang ini biasanya adalah laporan dari hasil mediasi kepada majelis hakim. Jadi nanti ada jawaban dari tergugat, itu juga akan diajukan. Nah, ini kalau untuk yang online itu biasanya dilakukan secara online, tidak datang ke pengadilan, tetapi hanya mengirimkan jawaban tergugat atau jawaban termohon gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah ada jawab jinawab, itu biasanya ada replik, ada duplik, itu dilakukan secara online. Nah, nanti setelah itu baru dilakukan penghadiran saksi-saksi. Nah, di sini saksi penggugat dulu atau pemohon dulu biasanya diajukan. Nah, di sini saksi-saksi ini biasanya adalah orang yang benar-benar mengetahui konflik di dalam rumah tangga itu. Biasanya seperti itu. Dan istilahnya untuk saksi itu nantinya biasanya langkah-langkah dari teman-teman untuk mempertahankan argumen sendiri kenapa kehadirannya di sidang tersebut. Itu. Nah, selanjutnya nanti kalau saksi sudah ada, nanti biasanya akan ada musyawarah dari majelis bahwa ini harus diputuskan seperti apa. Dan biasanya itu memakan waktu. Kalau sekarang mungkin dipercepat ya, mungkin 1 bulan 2 bulan sudah selesai itu. Nah, setelah ada musyawarah majelis, nanti akan diputuskan apakah si suami ini mengucapkan talak cerai atau tidak gitu, teman-teman. Kalau sudah mengucapkan talak cerai, menjatuhkan talak cerai, itu nanti talak itu juga dibagi menjadi ada 3 talak. Jadi talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga. Di sini mungkin kalau teman-teman yang kurang paham ya, jadi kalau talak pertama itu setelah talak pertama masih dimungkinkan untuk menikahi si mantan istri ini tadi. Talak kedua juga masih diperbolehkan. Kalau talak ketiga sebenarnya masih bisa dinikahi, tapi harus nikah dulu sama orang lain. Nah, baru setelah itu baru nikah sama si suami yang awal tadi. Gitu aja teman-teman untuk penjelasan saya tentang proses perceraian secara singkat dan padat, mungkin agar bisa dipahami gambarannya sama teman-teman. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.